Saya memperhatikan di sini, raja sudah mengirim kepada raja, dan raja yang berkata kepada Elisa, tapi Elisa memperlakukan Naaman dengan cara Tuhan. Harus dirontokkan semua akunya itu. Ini harus hancur semua. Panglima yang selalu berperang, yang menang. Elisa menyuruh seorang suruhan, bukan dia juga yang berkata, suruhan. Katakan, bukan disambut dulu. Kalau kita ada tamu apalagi dari jauh, masuk dulu, minum dulu. Begitu saudaraku. Duduk dulu. Nah, ini enggak. Tidak usah masuk. Mandi sana. Jenderal istilahnya untuk sekarang ini disuruh begitu saudaraku. Inilah. Dan benar-benar di hati Naaman ini sebenarnya tidak cocok, tidak terima akunya itu. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara-saudaraku, kalau kita dalam jemaat Maranatha, kalau ada di dalam penggembalaan, saudaraku, sifat yang dibuat kepada Naaman ini harus ada pada kita. Sama dengan pelatih, biarpun hebat pemain bola nomor 1 di dunia, kalau pelatih memberikan satu instruksi dengan satu strategi, tidak boleh dibantah, harus turut. Ini yang susah, ya, ini yang susah, karena Tuhan itu kadang harus dirontokkan dulu semua. Biarpun orang bagus, biarpun orang hebat, biar apapun, kalau belum rontok, tidak bisa. Tidak satu tim, tidak satu arah, dan tidak akan dapat. Ini yang saya lihat saudara-saudaraku dalam firman ini. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita, baik saudara yang ada di sini, baik saudara yang ada di rumah, bahkan di mana saja, biar jauh sekalipun, tapi kita boleh dihubungkan dengan sambungan medsos internet ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan supaya kita semakin masuk mendalami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gerejanya. Kita tidak hanya terpanggil, terpilih, tapi harus sudah sampai ditetapkan. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih, itu semua dapat kita raih dari segala kebenaran firman. Bila kita semakin memperhatikan firman itu menjadikan semua berkat itu, mulai dari keselamatan kita di bumi dan pemeliharaan sampai di surga kekal selama-lamanya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang
39 dan yang ke-40 saya baca bagi kita. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Dan baiknya kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara-saudaraku, jadi orang Kristen itu sudah baik, dan itu kemurahan Tuhan, dan itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, apalagi kalau dari pindah keyakinan. Nah, ini saudaraku. Tetapi biarpun lama jadi orang Kristen, kalau tanpa pengertian dan tidak mengikuti kehendak daripada Tuhan, semua juga ada saatnya mengalami kerugian, bahkan sia-sia. Kita mengikut Tuhan, ada satu kerinduan untuk memperoleh semuanya berkat dari kebenaran firman Tuhan, yaitu berkat mulai dari kita mengalami kelepasan dari dosa, ikatan-ikatan di bumi, dan kita selalu berkemenangan sampai kita memperoleh berkat yang besar. Kalau Yesus datang, Dia menyambut kita. Dan satu perkataan yang sangat indah, masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu, hai hamba yang diberkati Tuhan. Inilah saudara-saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal 5 itu, ini kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ini sudah bagus, karena di dalam menyelidik kitab suci sudah dapat 2 berkat. Kenapa saya katakan 2 berkat? Karena berkat dari firman Tuhan, kalau kita baca juga di dalam kitab Wahyu juga pasal yang pertama, di situ disebut ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan, ini 1, dan yang mendengarkan. Nah, jadi sudah 2 kebahagiaan, tinggal 1 lagi. Dan yang menuruti. Nah, ini yang 1 ini yang belum. 2 sudah bagus saudaraku, tapi itu pun belum. Makanya kita harus benar-benar selalu mencapai berkat yang full, bukan berkat yang tanggung-tanggung.
kita harus. Jadi dalam hidup ini kita biasakan semuanya sebaik mungkin. Ini saudara-saudaraku, kalau anak-anak sekolah, ya nilai yang bagus lah, yang full. Nah, itu yang baik. Memang 75% bagus, 80 lebih bagus, 90 masih lebih bagus. Kalau sudah 100 sudah terbaik, saudara-saudaraku. Jadi kita harus meraih yang terbaik. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu sangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi yang ketiga ini namanya tindakan melakukan firman. Dan tindakan melakukan firman itulah yang datang, benar-benar datang kepada Tuhan. Jadi kalau Yesus berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu di dalam akhirnya harus sampai datang kepada Yesus. Dan kalau Rasul Paulus berkata dia meneladani, ini saudara-saudaraku. Jadi menyelidiki firman Tuhan sudah bagus, membaca firman Tuhan sudah bagus, tetapi datang kepada Tuhan itu meneladani hidup Yesus. Ini, jadi sampai kepada Bapa itu meneladani hidup Yesus. Itu artinya melalui Yesus. Itu berjalan. Itu sebabnya pergumulan kita harus sampai meneladani Yesus Kristus. Sudah bagus kita ini jadi orang Kristen, sudah bagus. Tapi belum cukup. Karena 3 hal. Membaca, mendengar, tapi melakukan. Itu meneladani. Sama seperti Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapa. Itu Yohanes 6 ayat 38. Boleh ada tolong bantu baca. Yohanes 6 ayat 38. Sekian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, ini setelah mendengar, setelah ia membaca, baru yang ketiga melakukan. Ini yang harus saudara-saudaraku. Justru yang ketiga ini yang sangat berbahagia. Tapi itu yang paling sulit. Mendengar masih bisa. Ada orang mendengar, saudaraku, serius. Tapi ada juga orang mendengar sambil berangan-angan, ada. Sambil ngantuk-ngantuk, ada.
Macam-macam lah pendengaran orang. Ya. Tapi kalau berpraktek seperti meneladani Yesus, itu yang susah, saudara-saudaraku. Itu sebabnya inilah pergumulan kita, supaya kita memperoleh hidup. Jadi pembicaraan Yesus kepada orang-orang banyak itu membaca, mendengar, itu belum memperoleh hidup. Yang memperoleh hidup harus sampai pelaku firman. Itu baru, saudara-saudaraku. Farisi dan ahli Taurat, istilah sekarang saya katakan getol, membaca, mendengar, bahkan menulis di rumah-rumahnya, ditulis banyak tulisan di rumah-rumah. Tulisan firman. Tetapi Yesus juga berkata dalam Matius pasal yang ke-7, bukan semua orang, ini ayat 21, yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan. Jadi melakukan, saudaraku, kehendak Bapa. Dan melakukan itu harus sesuai kehendak Tuhan. Tidak boleh ukuran kita, aku sudah. Tidak boleh. Itu sebabnya supaya itu boleh terjadi, semua cara kita harus dirombak. Semua keakuan kita itu harus. Ini yang susah, saudaraku. Nah, itu sebabnya kita sudah mendengar di dalam kitab Pengkhotbah itu, Tuhan sengaja membuat hal yang tidak cocok di otak manusia. Lemparkanlah rotimu ke air, nanti sesudah lama baru kamu dapat lagi. Ini kalau orang tukang pikir, saudaraku, melawan ini, membantai ini, protes ini, banyak nyinyir ini. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi saya lihat memang saudara-saudaraku, menjadi pelaku firman ini harus sampai hancur semuanya akunya kita itu, nggak ada lagi. Nah, nanti belakangan kita baru baca di Lukas 19, tapi sekarang saya mau kita ke perjanjian lama dulu. Dalam kitab Raja-Raja kitab Raja-Raja pasal yang ke-5, Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram. Ini 2 Raja-Raja pasal 5 ya. Jadi kalau kita sekarang ini panglima ini kalau kepala stafnya Dudung, kalau panglimanya Andika. Ini di kita ini sekarang begitu, saudara-saudaraku. Ya.
Tapi nggak ada kaitannya, biar tahu aja kita posisinya si Naaman ini. Nah, jadi kalau biasanya panglima tertinggi itu sama wakilnya itu harus diturut, saudaraku. Itu sebenarnya begitu. Tapi kalau kepada Tuhan, siapapun, mau apapun, harus menurut kepada Tuhan. Karena untuk masuk hidup yang kekal, bukan semua orang berseru-seru, bukan semua orang menyelidiki kitab suci, membaca, mendengar, masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan. Tapi untuk bisa melakukan, harus hancur dulu semua cara kita. Hancur, dirombak habis-habisan. Ini, jadi kalau masih ada suka lawan dikit pun tidak bisa. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Biar semakin bagus kalau yang mau tergembala, yang benar-benar mau diberkati Tuhan. Karena tidak ada jalan lain, saudara-saudaraku. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Jadi kalau berperang hebat dia, saudaraku. Ada panglima tentara dari mana? Alexander the Great. Dia berperang, saudaraku, sampai semua negaranya sudah takluk dia bikin. Nggak ada lagi lawannya, sedih dia. Ini saking menang-menangnya, saudara-saudaraku. Nah, jadi rupanya Naaman ini menang-menang juga ini, saudara-saudaraku. Alkitab yang berkata, hanya satu yang mengalahkan dia, tak bisa dia lawan, itu sakit kusta. Tapi kalau dia datang kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan biarpun dia hebat, hanya di dalam Tuhan dia dapat kesembuhan itu. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita nggak boleh mengandalkan apa-apa dalam diri kita. Datanglah kepada Tuhan. Tidak ada dengan cara kita, dibongkar habis. Orang Aram pernah keluar bergerombolan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi orang Israel juga udah dikalahkan orang Aram ini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya begini-begini dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Dia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya aku menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?
Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi saudaraku, kalau sudah masalah kepada Tuhan, biarpun raja sekalipun, bukan dia jalannya untuk mendapatkan Tuhan. Hanya nabinya Tuhan, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita juga semua harus merebut ditetapkan oleh Tuhan, ditetapkan oleh konstitusi sudah bagus, ditetapkan oleh negara sudah bagus, tapi kalau kepada Tuhan harus yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita ini harus semakin teliti, hati-hati, berkenankah saya kepada Tuhan. 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara-saudaraku, di sini saya lihat orang kalau mau menghampiri Tuhan mendapatkan berkat, seluruh yang ada pada dia harus dirontokkan dulu. Ini saya memperhatikan di sini, raja sudah mengirim kepada raja, dan raja yang berkata kepada Elisa, tapi Elisa memperlakukan Naaman dengan cara Tuhan, harus dirontokkan semua akunya itu. Ini harus hancur semua. Panglima yang selalu berperang, yang menang. Elisa menyuruh seorang suruhan, bukan dia juga yang berkata, suruhan. Katakan, bukan disambut dulu. Kalau kita ada tamu apalagi dari jauh, masuk dulu, minum dulu. Begitu saudaraku. Duduk dulu. Nah, ini enggak. Tidak usah masuk. Mandi sana. Jenderal istilahnya untuk sekarang ini disuruh begitu saudaraku. Inilah. Dan benar-benar di hati Naaman ini sebenarnya tidak cocok, tidak terima akunya itu. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara-saudaraku, kalau kita dalam jemaat Maranatha, kalau ada di dalam penggembalaan, saudaraku, sifat yang dibuat kepada Naaman ini harus ada pada kita. Sama dengan pelatih, biarpun hebat pemain bola nomor 1 di dunia, kalau pelatih memberikan satu instruksi dengan satu strategi, tidak boleh dibantah, harus turut. Ini yang susah, ya, ini yang susah.
Karena Tuhan itu kadang harus dirontokkan dulu semua. Biarpun orang bagus, biarpun orang hebat, biar apapun, kalau belum rontok, tidak bisa. Tidak satu tim, tidak satu arah, dan tidak akan dapat. Ini yang saya lihat saudara-saudaraku dalam firman ini. Tapi kalau dalam Yesus, wah ini kecil. Yesus dalam Filipi 2 kita sudah selalu dengar. Ini saudaraku. Jadi kita ini terlalu jauh. Kita harus belajar apapun disuruh. Iya. Jangan bantah. Ini kalau mau. Karena nanti kita lihat kalau mau dibangun, hancur dulu. Baru dibangun. Nah itu nanti dalam Lukas 19 kita baca. Jadi ini Elisa ini hancur dulu semua yang ada pada dia itu. Naaman. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Jordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, inilah kemanusiaan saudaraku, inilah akunya itu, inilah cara pemenang berperang itu, inilah cara pikiran dunia, kepintaran dunia, semua. Sambil berkata, aku sangka. Nah, ini yang selalu dipakai orang. Harus beginilah, aku pikir inilah, itulah. Bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Banyak sekali orang begitu. Orang lain itu mau diatur sesuai maunya. Setiap kita memerlukan bagi orang lain harus taat. Kalau dia mau boleh, kalau dia enggak mau ya enggak. Enggak boleh kita yang harus atur. Nah, seringkali begitu saudara-saudaraku. Ya. Jadi saya pikir masa harus begitu? Gitu-gitu saudaraku banyak. Ya kalau dia nggak mau diapain? Tapi masa kita yang butuh, kita yang harus ngatur. Aku pikir harus begini, aku pikir begini. Nah, seringkali kepada banyak orang, pendeta, bapak kita, teman kita, saudara kita, suami kita, istri kita, siapa saja saudara-saudaraku. Jadi harus tidak memaksakan kehendaknya. Ayat 11 ini kita perhatikan, 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka. Ini sangka-sangka inilah yang harus hancur saudara-saudaraku. Harus. Sedikit pun nggak boleh ada perasaan aku sangka. Inilah saudaraku pergumulan kita, dan ini peningkatan dari mendengar, membaca, untuk melakukan. Tidak boleh ada pakai sangka-sangka. Kalau aku sangka nanti masih melakukan kehendaknya, belum kehendak yang memberkati kita, itulah Tuhan kita. Jadi nggak boleh aku sangka, harus hancur. Bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Ini saudaraku pemikiran dia begitu. Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya. Ini biasanya dalam semua dalam nama Tuhan Yesus. Wah, gitu. Ada yang sekarang itu tuk, tuk. Ada yang langsung jatuh lagi. Dia pikir gitu, enak aja saudaraku.
Kalau untuk benar-benar diberkati Tuhan, hancur semuanya, baru dibangun dan dapat berkat. Haleluya saudaraku. Nah ini yang susah. Ini yang susah. Kalau yang mau menurut itu terlalu banyak pikir, aku pikir begini, aku ini tukang bantah lah, inilah. Itu sebabnya apapun yang terjadi kita harus belajar menurut. Jangan ada bantahan, biarpun kita rasa terlalu bagus, tapi penurutan tidak bisa didapat, tidak bisa. Makanya saya selalu sampaikan, firman Tuhan itu seringkali tidak masuk di akal, tapi setiap firman Tuhan itu pasti ada berkat. Apa yang dibutuhkan? Penurutan. Kalau belum ada penurutan, itu bikin susah. Tidak ada berkat, tidak dapat apa-apa, tidak dapat. Bahkan yang sudah banyak pun berkatnya terbang semua. Harus apa disuruh? Iya. Apa disuruh? Iya. Ini saudara-saudaraku, Naaman saja dia pemenang perang, panglima. Tapi kalau kepada Elisa nggak suruh masuk, nggak suruh minum, kolam, mana sungai, mandi, celupkan dirimu 7 kali. Apapun di situ perasaan dia, mungkin dia bilang kejam amat, disuruh minum pun enggak, suruh masuk pun enggak, dia juga enggak mau keluar, masa disuruh suruhannya. Ya biasanya sekarang suruhannya itu pembantulah atau sapam lah, apalah gitulah saudara-saudaraku. Nah di sini, padahal surat dari raja besar di sana sudah dibawa juga, disampaikan, tapi begitulah. 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Ini pandangan-pandangan seseorang itu seringkali membuat dia tidak jadi pelaku. Pengalaman-pengalaman itu, pengalaman Naaman ini, Abana dan Parpar itu sungai di Damsyik, baik. Pengalaman dia baik. Tapi itu semua saudara-saudaraku harus remuk, hancur. Bukan remuk, hancur. Supaya dibangun nanti kuasa Tuhan di dalam dirinya. Harus hancur. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, ini yang pertama itu saudaraku. Tetapi pegawai-pegawai datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, kita perhatikan di sini. Kalau tadi dia memakai pengalamannya, cara dia, keberadaannya, pikirannya, semualah di situ. Pengalaman perangnya, pengalaman daerah, pengalaman segala sesuatu. Itu harus hancur. Tak boleh saudaraku. Kalau itu masih utuh, nggak dapat apa-apa. Harus hancur. Nah, kalau dia sudah dinasihati oleh orang lain, ini mungkin anak buahnya ini beserta dengan dia. Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir.
Sebenarnya mandi ini saudaraku bukan satu hal yang susah. Ya udah masuk aja, celup 7 kali sudah. Tapi apa di situ? Kehancuran pengalamannya, kehancuran pikirannya, kehancuran keberadaannya, merasa hebat, pemenang, merasa istilah sekarang jenderal. Ini saudaraku, nah, merasa pintar sendiri. Tapi akhirnya itu semua hancur juga saudaraku. 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ini pengalamannya sudah mengambil pengalaman Yesus. Tidak mempertahankan apapun sedikit pun. Ini saudara-saudaraku. Kita kalau masih mempertahankan silakan, tapi nggak dapat apa-apa. Nggak bisa. Nggak ada kemajuan, nggak bisa dibentuk. Mau berapa tahun pun harus siap hancur saudara-saudara. Itu sebabnya Lukas pasal 20. Mari kita baca ulang nih. Ini banyak saudara-saudaraku ahli-ahli Taurat dan imam-imam yang selalu memakai pikiran, tetapi dia sudah lulus dalam mengacak-acak Alkitab, kitab suci. Mungkin dia bisa kita bilang melotok, ahli. Bukan sekali dibilang ahli, 2 kali ahli-ahli Taurat. Bukan cuma ahli Taurat, ahli-ahli. Wah, hebat ya. Imam-imam. Ini saudara-saudaraku. Jadi Yesus berkata mulai dari 17. Tapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah artinya nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi tabiat seperti tadi itu susah. Menerima seperti penerimaan Naaman itu susah. Banyak yang gak mau. Dan itu gagal saudara-saudaraku. Berapa banyak nanti orang Kristen ini gagal, kelihatannya sudah bagus-bagus semuanya, tapi dia nggak ada dibangun dengan benar-benar. Kamu sudah selidiki semua dalam tulisan-tulisan itu, kitab-kitab itu, tapi kamu tidak mau datang. Datang kemana? Tabiat Yesus. Hancur semuanya, saudaraku. Tidak ada keakuannya. Rata. Semuanya habis. Ini saudaraku, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Ini hancur untuk dibangun. Memang di sini nggak ada lanjutan dibangun, tapi kalau dalam istilahnya orang teologi eksegese, jadi ayat di luar yang mendukung. Efesus pasal 2. Mari saya ajak kita membaca ini mulai 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, jadi di atas dari batu penjuru itu adalah rasul, dan di atas itu adalah kita-kita semua. Mengapa demikian? Karena Yesus memilih 12 rasul. Sesudah nanti 12 rasul itu dilanjutkan lagi, ada Rasul Paulus dan
lain-lain lagi nanti sebagai di akhir dari rasul-rasul itu ada Timotius, ada Titus, ada yang lain-lain lagi. Nah ini saudara-saudaraku, baru sampai di akhir zaman ini ya penginjil-penginjil yang terkenal ya dulu Osborne, Johann Masbach, terlalu banyak lah itu saudara-saudaraku. Ya, ini saudara-saudaraku baru terjadilah kegerakan-kegerakan rohani, dan saat sekarang inilah keadaan gereja karismatik di akhir zaman ini. Jadi kalau kita mau diberkati saudaraku, hancur untuk dibangun. Sebab kalau masih ada yang keras, itu tidak bisa dibangun. Ada yang masih dipertahankan dengan caranya manusia itu, nggak bisa dibangun. Semua harus benar-benar total 100%, baru bisa dibangun dalam segala rencana daripada Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan kita di dalam hal ini. Harus begitu saudara-saudaraku. Ya. Jadi Naaman kalau belum hancur, masih ada yang dipertahankan, tidak bisa dapat apa-apa. Tetap dia kusta, semua digerogoti dan menjadi satu aib bagi dirinya di dalam keberhasilannya. Itu sebabnya saudaraku, kalau tertimpa itu remuk untuk binasa, karena dia akan semakin jauh ke tanah. Jadi tidak bakal ada kerohanian. Itu artinya saudara-saudaraku, kepada dosa kedagingan itu menyatu, tercengkeram dia di situ. Itu sebabnya kita jatuh di atas, hancur. Tapi itu untuk dapat berkat dan untuk dibangun. Kita sudah lihat bagaimana kehancuran yang ada dari Naaman itu, akunya itu, rasa besarnya itu, rasa dirinya itu, semua nggak dipertahankan sedikit pun. Apalagi kita nggak ada hasil, nggak ada apa-apa, sudah berani, seperti hebat aja saudaraku. Tapi kalau kita boleh berkata-kata dari pengalaman karena datang kepada Yesus, luar biasa. Kalau hanya tahu tulisan, gemur-gemur, ahli Taurat, tidak dapat apa-apa. Ya, ini saudaraku, tahu baca, tahu hafal, tahu tulis, tapi kehidupannya keluar dari comberan aja nggak bisa. Apa saudaraku, nanti orang malah ngatain, cuma tahu bikin-bikin ini, hancur saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita mau datang kepada Tuhan. Nanti kalau bisa seperti Rasul Paulus, ikutlah saya seperti saya mengikut Yesus Kristus. Itu sudah datang saudara-saudaraku. Tapi nggak ada lagi akunya. Yang ada kita hanya menurut apa maunya Tuhan. Kalau itu boleh terjadi, itulah kita jadi mempelai Tuhan. Itu sebabnya, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Ini kita, gereja kepada Tuhan, sudah penuh dengan ketaatan. Tidak ada lagi perlawanan saudaraku. Sudah dibangun di atas batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu menjadi batu penjuru. Tapi bagi kita batu penjuru itu untuk kita tertimpa ke sana, jatuh ke sana, hancur. Tapi dari situ justru dibangun saudara-saudaraku, menjadi rumah Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau datang kepada Tuhan.